untuk dokumentasi kalian. Oke, kesempatan pertama dan kedua untuk mempresentasikan tugasnya adalah yang pertama NIM 61. Satu itu adalah Naswa ya. Yang kedua, ini saya remove 61 lalu yang kedua NIM 18. Silahkan disiapkan Naswa dan Davin. Ya. Silahkan Naswa. Sudah bisa ya? Bisa Naswa? Ya, Bu, bentar. Tawang. Tawang. Sudah terlihat belum ya, Bu? Sudah, silahkan. Oke. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nisa Zafira Rahman. Nah, kali ini aku bakalan mempresentasikan mengenai protein yang udah aku riset. Di protein yang aku pilih ini ada hubungannya tentang ginjal, sumsum tulang, dan sel darah merah. Nah, protein apa sih? Yaitu eritropoietin atau EPO. Nah, eritropoietin ini adalah hormon asam aminoglycoprotein. Nah, dia tuh fungsinya buat merangsang produksi sel darah merah. Makanya tadi di slide pertama ada gambar sel darah merah. Nah, dia itu pertama kali ditemukan di urin pasien dengan anemia pada tahun 1977. Sekarang kita bakal lihat struktur dasar dari eritropoietin atau EPO. Nah, eritropoietin itu adalah glikoprotein dengan rantai tunggal dengan residunya ada 160 yang dimulai dengan alanin dan diakhiri dengan ASP. Lalu dia mempunyai dua jembatan di sulfida. Di sini ada di cis 7 dan cis 161 dan cis 29 di sini. Kelihatan nggak ya, Bu, ini aku? Kursor aku? Di cis 29 dan cis 33. Nah, jembatan di sulfida cis 7 dan cis cysteine 161 ini mempunyai komponen kritis untuk aktivitas biologis protein ini. Terus juga ada 4 rantai oligosakarida. 3 rantainya itu dihubungkan dengan atom nitrogen pada asam amino asparagin di ASN 38 di sini. Di sini ASN 24 dan juga ASN 83. Nah, di sini. Terus ada juga satu lagi rantai oligosacaridanya itu yang dihubungkan dengan atom oksigen pada asam amino serin di sini. Serin 126.
Nah, oligosakarida ini kan kita kemarin udah belajar. Nah, kalau di protein EPO ini, oligosacaridanya itu terdiri dari fukosa, manosa, N-asetilglukosamin, galaktosa, dan juga asam N-asetilnuraminat. Seperti yang tadi saya jelaskan kan banyak rantai oligosacaridanya. Makanya 30-40% dari protein ini, EPO ini, berasal dari karbohidrat. Dia itu struktur yang sangat terglikosilasi. Jadi massa molekul dari peptidasnya itu sendiri hanya 18 kilodalton, sedangkan glikoproteinnya itu 30 kilodalton. Gitu. Lanjut, struktur sekundernya berupa 50% alpha helix dan sisanya terkonfigurasi secara acak. Bisa dilihat dari struktur, ini gambar 3 dimensinya dapat dilihat ada 1, 2, 3, 4, harusnya 5. Ada 5 struktur alpha helix dan sisanya itu terkonfigurasi acak. Nah, 2 pasang alpha helix antiparalelnya itu akan membentuk struktur globular. Seperti yang dikasih tahu kemarin kan struktur globular itu biasanya merupakan struktur untuk protein yang digunakan untuk biologis. Seperti protein yang ini. Lanjut, EPO dalam sel. Nah, EPO ini paling banyak ditemukan pada ginjal oleh sel yang berbentuk seperti fibroblast pada renal interstitium di sini. Tapi selain itu ditemukan juga 10-20% ditemukan di hati dengan bantuan hepatosit atau sel hepar di sekeliling vena sentral dari lobulus hati. Tapi nggak cuma di ginjal dan liver aja, mRNA pemproduksi buat EPO ini juga ada jumlah kecil di paru-paru, testes, enterosit, kelenjar payudara dan ASI, limpa, sumsum tulang belakang, makrofage, plasenta, atrosit, dan neuron, tapi dalam jumlah kecil aja. Terus gen apa sih yang memproduksi gen untuk eritropoietin pada manusia itu terletak pada kromosom ke-7. Terus gimana cara EPO bekerja di dalam sel? Nah, dia pakai namanya sistem umpan balik. Jadi kalau misalnya kadar oksigen dalam jaringan itu rendah atau namanya hipoksemia, nah sel-sel dalam ginjal itu bakal bisa memproduksi EPO. Produksi EPO-nya ditingkatkan sehingga dia bakal nge-trigger produksi sel darah merah untuk ditingkatkan gitu. Dan juga kebalikannya, kalau misalnya kadar oksigen dalam jaringannya sudah cukup, berarti EPO-nya bakal diturunkan. Nah, jadi produksi sel darah merahnya juga akan dikurangi. Jadi nanti dia bakal homeostasis atau jadi balance gitu, penyaluran oksigen ke jaringan-jaringan di tubuh. Kalau cara kerja mungkin aku kasih tahu singkat aja, soalnya ini agak gimana ya bahasanya. Jadi EPO-nya ini kan disekresikan ke plasma di dalam, disekresikan oleh misalnya ginjal ke plasma dalam darah. Nah, lewat plasma itu dia bakal travel ke sumsum tulang belakang, di mana di sumsum tulang belakang itu ada namanya sel CFUE, proerythroblast sama erythroblast basofilik. Nah, di situ di permukaan sel-sel itu ada namanya EPOR ini atau EPO reseptor. Nah, nanti EPO sama EPO reseptor itu bakal binding dan jadi dan men-trigger produksi sel darah merah. Gitu. Nilai industri EPO itu apa sih? Jadi sekarang ilmuwan-ilmuwan itu udah berhasil bikin namanya rekombinan human EPO atau RHEPO. Nah, RHEPO itu buat
pengobatan anemia akut. Nah, bisa anemia itu yang bisa disebabkan oleh gagal ginjal akut atau dari obat. Jadi ada efek samping obat zivovudin untuk HIV itu menyebabkan anemia. Terus efek samping dari kemoterapi juga. Jadi bisa mengobati anemia dari hal-hal ini. Terus juga selain itu bisa mengurangi transfusi sel darah merah pada pasien yang sedang menjalani operasi gitu. Tapi RHEPO ini juga pernah disalahgunakan oleh atlet. Kan seperti yang tadi aku jelaskan bahwa RHEPO ini berfungsi untuk meningkatkan sel darah merah. Berarti kalau sel darah merahnya ditingkatkan, berarti kapasitas oksigen dalam tubuh juga naik dong. Dan hal itu menyebabkan daya tahan serta otot-otot tuh bisa bekerja secara lebih efisien. Nah, jadinya ini bisa dipakai buat namanya blood doping. Dan kasus yang terjadi waktu itu tuh ada di Tour de France 1998. Tour de France tuh kayak kompetisi sepeda gitu, di mana tim Festina itu didiskualifikasi karena ditemukan berdosis EPO gitu di mobilnya. Jadinya akhirnya dikembangkan tes yang pertama kali dilakukan di Sydney Olympic Games pada tahun 2000. Jadi tesnya itu untuk mengetes ada EPO nggak sih di dalam tubuhnya dengan menggunakan urin dan tes darah. Kalau tes urin itu buat ngelihat langsung, kalau tes darah itu buat mendeteksi residunya dalam darah. Terus bagaimana cara mensintesis RHEPO? Setelah riset, ternyata RHEPO ini menggunakan CHO cell line atau Chinese hamster ovary cell line. Soalnya kenapa cuma bisa pakai CHO cell line ini, nggak bisa pakai bakteri E. coli, Bacillus brevis, dan ragi, padahal ketiga organisme ini ternyata bisa mensintesis RHEPO juga, karena ternyata di struktur EPO yang tadi saya jelaskan kan ada namanya glikosilasi yang rantai-rantai oligosakarida pada beberapa asam amino. Sedangkan kalau RHEPO yang dihasilkan oleh bakteri E. coli dan Bacillus brevis ini tidak ada glikosilasinya. Terus kalau yang di ragi, glikosilasinya itu mempunyai pola yang berbeda dari EPO manusia. Sedangkan kalau misalnya mau efikasinya bagus atau mau efektif, ya glikosilasi yang terjadi pada struktur protein itu harus mirip. Jadi harus tepat gitu. Jadi akhirnya dipakai yang CHO cell line atau sel turunan dari mamalia karena hasil strukturnya itu mirip dengan EPO dari manusia. Sekian dari saya, presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Naswa, presentasinya menarik sekali ya. Ini EPO ini merupakan salah satu istilahnya cytokines ya. Jadi ada yang menggolongkan sebagai hormon, ada yang bukan ya, tapi ini adalah senyawa yang dapat men-trigger dari perubahan sel menjadi sel-sel yang lebih spesifik. Jadi tentu saja tidak dimiliki oleh sel mikroba karena masih sel tunggal ya, belum berdiferensiasi. Ini dimiliki oleh sel-sel tingkat tinggi. Ada pertanyaan untuk Naswa tentang IPO ini? Silahkan. Belum ada? Oke, kalau belum ada, terima kasih Naswa. Kita pindah ke presenter selanjutnya, yaitu Davin. Tapi sebelum Davin, kita putar lagi wheel-nya ya. Sebentar. Davin saya coret, lalu kita putar lagi.
Oke. Setelah Davin ada NIM 57. Silahkan disiapkan. Silahkan. Berarti setelah Davin ada Alisa ya. Oh, share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah. Oke. Oke, selamat pagi Ibu Penia dan teman-teman semuanya. Hari ini aku bakal mempresentasikan tentang protein pilihan aku, yaitu subtilisin. Nah, subtilisin ini ada gambarnya maaf agak pecah. Ini tuh sesuai namanya, subtilisin itu kan mirip sama nama yang pertama kali jadi isolasi, yaitu Bacillus subtilis. Jadi si subtilisin ini termasuk jenis enzim serin endopeptidase ekstraseluler. Nah, enzim ini tuh sesuai namanya juga, serin endopeptidase, berarti dia itu sisi aktifnya itu dari si salah satunya si ada namanya kan kalau di enzim ada triade katalitik, itu kayak buat intinya yang mempengaruhi sisi aktifnya. Nah, itu salah satunya kalau di serin endopeptidase itu dipengaruhi oleh aminoserin, residu asam aminoserin. Nah, kalau endopeptidase itu endo kan artinya di dalam, sama peptidase itu berarti dia mengurai ikatan peptidase yang ada di dalam rantainya. Terus kalau ekstraseluler, jadi si enzim ini tuh disekresikan di luar sel-selnya. Jadi keluar selnya bakteri si Bacillus ini, Bacillus subtilis. Sebenarnya nggak cuma Bacillus subtilis doang yang menghasilkan si enzim ini, tapi ada juga di genus Bacillus lainnya, kayak spesies di genus Bacillus lainnya kayak Bacillus licheniformis sama spesies Bacillus lainnya. Nah, ini katalitik triadnya ada serin 221 yang sesuai namanya, terus histidin yang residu 64 sama aspargin yang urutan 32, residu 32. Nah, ini contohnya sebenarnya katalitik triadnya itu dari subtilisin Carlsberg, itu yang dihasilkan oleh Bacillus licheniformis, itu yang paling umum sekarang dipakai di industri. Jadi sebenarnya kalau sekarang udah jarang dipakai Bacillus subtilis lagi. Nah, terus ini strukturnya. Pertama struktur primernya. Ini juga struktur primernya dari yang subtilisin Carlsberg juga. Jadi yang dari Bacillus licheniformis juga. Jadi kalau buat Bacillus yang lainnya itu struktur primernya bisa beda, tapi karena si struktur tersiernya pada dasarnya tetap sama, jadi sebenarnya secara fungsi atau secara kinerja itu gak terlalu berbeda jauh. Nah, ini dimulai dari A, berarti alanin, sama diakhirin sama Q. Q berarti itu glutaminnya. Dia residunya tuh 268 sampai 275, berkisar antara segitu, beda-beda tiap subtilisinnya. Sama satuan massa atomnya tuh kalau yang di industri biasanya sekitar 27,5 kilodalton. Nah, terus ini ada struktur sekundernya. Nah, kalau struktur sekundernya ini bisa dilihat di sini. Ini juga dari subtilisin Carlsberg. Ada 7 strand beta sheet paralel itu yang di pusatnya, terus dikelilingin sama 9 alpha helix kayak yang di gambar ini. Terus ada juga 2 strand beta sheet antiparalel itu di dekat sama C terminalnya. Ini bisa dilihat dari yang diagram ini tuh, kalau yang merah itu letak residunya yang membentuk alpha helix, kalau yang kuning itu letak kayak urutan residu, beberapa residu yang membentuk si strand beta sheet ini. Nah, terus kalau untuk struktur tersiernya, itu dia struktur 3 dimensinya membentuk struktur globular sama seperti enzim-enzim lainnya. Nah, terus karena dia itu termasuknya protein monomerik, jadi dia nggak ada subunitnya, jadi nggak ada susunan subunitnya atau struktur kuartenernya nggak ada. Jadi cuma sampai struktur tersier aja membentuk struktur globular. Nah, terus ada sifat fisik dan kimianya, itu dia bisa bekerjanya sebenarnya tentang pH-nya luas, makanya dia bisa digunakan di
sebenarnya banyak potensi penggunaannya. Itu dia di rentang pH 6-11, tapi memang dia lebih optimalnya di pH alkali. Terus dia juga larut baik dalam air, cuman kurang stabil gitu kalau di dalam air. Densitas bulknya 0,6-1,3 kg per meter kubik. Terus dia punya sifat biokatalitik kayak ya enzim. Sebagai umumnya enzim, dia itu berperan dalam hidrolisis asam amino ester, amida, dan ikatan peptida. Terus karena protein juga itu merupakan biomolekul, jadi ya sudah seharusnya emang karakteristiknya itu dia biodegradable. Kalau di kayak pengolahan kayak sewage system gitu rata-rata udah bisa dihilangkan sampai lebih dari 99%. Terus ini aku nggak nyantumin di sini, cuman sebagai tambahan info dia juga bisa di nonaktifkan atau diinhibisi sama kayak inhibitor serin endopeptidase kayak DFP itu di isopropyl fluorofosfat. Oh, kok ini kayak balik lagi. Bentar. Nah, kalau fungsi dan nilai industrinya, pertama itu aku mau jelasin yang sistem selulernya dulu. Jadi dia kan kayak disekresikan sama bakteri. Nah, sebenarnya itu ya gunanya sama, maksudnya sebagai enzim protease, berarti dia untuk mencerna protein untuk memenuhi nutrisinya si bakteri ini. Terus kalau dalam industri, dia itu paling umum digunakan sebagai agen penghilang noda pada deterjen, sama pada sabun cuci piring juga, atau kayak kayak buat dishwasher gitu. Karena kan dia mencerna protein, jadi untuk menghilangkan kotoran yang berbasis protein gitu. Nah, dia juga tapi digunain buat pemrosesan keju. Jadi kan kayak bacillus, ada namanya buat bacillus yang menghasilkan subtilisin BPN. Nah, itu dia digunain soalnya diduga si subtilisin ini bisa kayak meningkatkan rasa dari keju cheddar gitu. Jadi sebenarnya ditambahin bakterinya, cuman ya efek kayak meningkatkan rasanya gitu. Sama ini ada gambar daging, soalnya aku bingung representasinya apa, cuman dia bisa, jadi kan kalau di industri kayak industri besar gitu, kalau daging tuh pasti susah kan dicopotin, maksudnya dari tulangnya, jadi pasti ada sisa-sisa daging yang lengket di tulang atau apapun itu, atau darah dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya si subtilisin ini digunain buat kayak ngelepasin dari tulang atau apapun itu, jadi bisa diolah lagi gitu dagingnya, jadi kayak semacam daging olahan kayak sosis atau luncheon. Aku nggak tahu itu apa, tapi dari yang bacaan aku kayak gitu. Yang aku tahu sosis gitu bisa dari darah. Nah, ini ekstraksi. Ini sebenarnya kayak simplifikasi biar lebih gampang dimengerti. Jadi pertama itu, jadi dia dihasilkan dari fermentasi bakteri. Ini bakteri-bakterinya yang tadi udah aku sebutin. Ini menghasilkan subtilisin yang berbeda-beda, tapi pada prinsipnya dia sama. Nah, sebenarnya dia prosesnya emang sederhana juga sih. Soalnya kan dia diproduksinya si subtilisin ini dalam jumlah yang signifikan. Jadi ada enzim lainnya juga yang dihasilkan sama bacillus ini. Cuman emang si subtilisin ini signifikan, jadi ya memang tinggal dimurnikan aja gitu. Pemurniannya bisa dengan penggabungan dengan amonium sulfat dan etanol gitu. Terus nanti kalau udah bisa dilanjutin lagi dengan kromatografi. Kayak kemarin yang waktu materi enzim dijelasin, sama Bupen ada kromatografi juga. Nah, terus kenapa si Bacillus subtilis ini walaupun yang pertama kali diisolasi dari situ tapi nggak pakai itu lagi, ya karena ini kalau di industri itu kan mengejarnya kayak produktivitas, jadi dicari mana bakteri yang emang bisa ngasilin paling banyak, dan ini list bakteri yang ada di sini itu yang paling ya istilahnya produktif dalam memproduksi si subtilisin ini. Terus ya usaha modifikasi genetik pastinya ada kalau di bakteri buat meningkatkan si produktivitasnya tadi, sama biar bisa kayak ada sifat-sifat yang diinginkan gitu kan, kayak misalkan meningkatkan kestabilan si enzimnya, jadi ya emang bisa itu dengan cara modifikasi genetik dari bakterinya. Oke, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Davin. Ada pertanyaan untuk Davin?
Ini semua sangat khusyuk dengan tugasnya masing-masing. Ini tidak tertarik dengan yang lain. Ini mungkin saya tanyakan sedikit ya, Davin ya. Saya nggak penasaran. Namanya subtilisin awalnya dari bakteri Bacillus subtilis ya. Tapi yang lain akhirnya diproduksi tidak pakai subtilis ya, pakai Ligeniformis, pakai Bacillus yang lain gitu. Iya, Bu. Kalau yang saya baca gitu, soalnya ya itu tadi buat produktivitasnya gitu. Karena emang mereka, jadi sebenarnya subtilisin ini kan keluarga enzim gitu. Jadi ya antara subtilisin Carlsberg sama subtilisin BPN yang lainnya itu yang diproduksi oleh bakteri yang selain Bacillus subtilis itu ya karena emang mereka si bakteri-bakterinya itu kalau yang saya baca lebih produktif dalam memproduksi si subtilisin ini gitu dibandingkan si Bacillus subtilisnya sendiri. Ini nama dagang atau nama, bukan nama enzim mestinya ya, nama dagang ini? Subtilisin ini sebetulnya. Kalau kalau nama dagang tuh malah lebih banyak lagi, Bu. Kalau setahu saya nama dagang itu yang ada lingkaran R-nya biasanya, kayak sudah didaftarkan gitu kan. Nah, kalau subtilisin ini emang namanya sih, Bu. Kalau setahu saya. Oke. Ya. Cuman Nanti memang dia kelompok itu bukan spesifik molekul satu protein, cuman kelompok enzim serin endopeptidase yang dihasilkan sama genus bakteri Bacillus yang terus tadi itu dicirikannya triade katalitiknya yang tadi yang ada aspargin, serin sama yang satunya lagi saya lupa. oke. Ya. Oke, terima kasih. Tadi Devri raise hand, silahkan Devri. Mungkin mau nanya dikit sih, kayak tadi kan enzim ini yang subtilis ini dihasilkan oleh genus bakteri Bacillus aja, setahu sependengar tadi ya, dan di PPT juga kayak Bacillus itu. Uh, kayak apa sih, kayak kenapa sih hanya genus Bacillus saja gitu yang menghasilkan ini? Apakah ada struktur tertentu di genus Bacillus ini yang bisa menghasilkan subtilisin ini gitu, yang nggak ada di bakteri-bakteri lainnya gitu, jenis lainnya? Terima kasih. Oke. Mungkin kalau jawaban dari aku sebenarnya ini nggak pasti juga, aku kurang tahu kenapa di Bacillus subtilisin ini diproduksi oleh Bacillus, maksudnya genus Bacillus aja. Cuman yang aku tahu itu jadi si subtilisin ini termasuk dalam keluarga yang tadi kan enzim serin endopeptidase. Nah, itu juga banyak. Jadi nggak cuman itu aja. Jadi kalau menurut aku si subtilisin ini emang dinamakan khusus untuk yang dihasilkan oleh si Bacillus tadi. Nah, perbedaannya tuh mungkin di sifatnya ya, dia sama-sama kan protease semua si serin endopeptidase tadi. Cuman emang si subtilisin ini makanya digunakan di deterjen soalnya dia emang paling cocok untuk di kondisi mencuci, soalnya dia tahan kinerja optimumnya di alkali, terus tahan terhadap suhu panas juga, sama dia itu bisa bekerja optimal dengan adanya kayak substrat lain, kayak kan kalau di deterjen ada surfaktan, ada kayak agen kayak yang buat setahu aku ada yang namanya surfaktan itu buat, terus pemutih juga kan kadang ada yang ada pemutihnya. Nah, itu dia bisa bekerja optimal di situ setahu aku gitu. Soalnya emang subtilisin ini kayak ujungnya sekarang mah cuma jadi nama aja untuk kayak menamakan enzim dari Bacillus, dari genus Bacillus, enzim serin endopeptidasenya dari genus Bacillus dengan tadi triade katalitiknya yang tadi aku udah sebutin. Jadi yang mengaruh di sisi aktifnya itu 3 asam amino yang tadi. Gitu sih kalau jawaban dari aku. Oke, makasih. Oke, terima kasih Davin. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan presentasi dari Alisa, tapi seperti biasa kita putar dulu lagi ya. Wheel-nya kita putar dulu. Ini Alisa saya remove dan saya putar. Oke, setelah Alisa NIM 84 ya. Silahkan Alisa.
Berarti setelah Alisa, Tiara ya. Apa udah terlihat, Bu? Sudah. Oke. Oke, selamat pagi ya teman-teman semua. Perkenalkan, aku Alisa 057 akan mempresentasikan tentang protein yang telah aku pilih, yaitu laktase. Jadi untuk outline presentasinya ada yang pertama tentang laktase, dilanjutkan dengan struktur, isolasi, dan kegunaan dari enzim laktase. Nah, jadi laktase ini dia itu memiliki nama lain, yaitu namanya adalah beta-galaktosidase. Laktase seperti mungkin udah pada tahu juga, dia itu berfungsi untuk memecah laktosa menjadi monosakarida penyusunnya. Jadi laktase ini dia dapat memutus ikatan glikosid di laktosa, yaitu tepatnya ikatan beta-1,4-glikosidik. Nah, kemudian untuk rumus molekulnya sendiri itu bisa dilihat di sini C9907, H14857, N2651, O2877, S45. Jadi emang enzim laktase ini dia cukup besar. Terus dia itu untuk laktase yang diperoleh dari bakteri, tepatnya bakteri Escherichia coli, dia terdiri dari 4 subunit atau 4 rantai polipeptida. Dengan totalnya itu ada 4084 residu asam amino. Jadi di tiap subunitnya itu kira-kira ada 1021 residu amino. Sebenarnya aku juga nemu dari sumber-sumber lain itu tuh nggak 1021, ada yang bilang 1023 dan ada juga yang bilang 1027 residu. Kemudian untuk berat molekulnya sendiri itu dia sekitar 464.000 Dalton, dan laktase ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Selain dia terdapat di dalam tubuh manusia, tepatnya di sel epitel di usus halus, dia juga bisa diperoleh dari bakteri, ragi, dan jamur. Dari bakteri, pH optimumnya itu ada di antara 2,5 hingga 5,4. Jadi dia beraktivitas maksimal itu di kondisi asam, dan untuk laktase dari ragi, dia pH optimumnya di antara 6 hingga 7. Kemudian ini adalah membahas tentang struktur laktase. Masih sama, itu laktasenya ini diperoleh dari Escherichia coli yang dibahas di sini. Nah, jadi ini adalah urutan asam amino salah satu rantai polipeptida. Dia terdiri dari 4 rantai polipeptida ya. Di sini itu salah satu rantai polipeptidanya. Dia diawali dengan asam amino M atau metionin dan diakhiri dengan K atau lisin. Kemudian ini struktur sekundernya, bisa dilihat yang warna kuning itu dia adalah beta strand-nya, dan yang warna ungu itu dia adalah alpha helix-nya. Lalu juga yang tipis-tipis itu ada beta turn-nya. Lalu untuk struktur tersiernya sendiri, laktase ini dia merupakan tetramer atau terdiri dari 4 monomer. Jadi dia membentuk suatu protein globular yang seperti udah dijelaskan juga oleh Bu Penia, kalau protein globular itu biasanya dia yang punya fungsi biologis. Dalam hal ini dia sebagai untuk enzimatik. Terus untuk struktur kuartenernya bisa dilihat di gambar yang di kanan. Dia tetramer ya, di sini ada 4 warna, yang gede-gede itu masing-masing monomernya. Kemudian yang warna putih yang kecil-kecil itu adalah laktosanya, yang di gambar ini adalah laktosanya yang sedang menempel di active site. Nah, kemudian untuk isolasi laktase. Seperti yang tadi udah aku bilang, laktase itu kan dia bisa diperoleh dari berbagai sumber. Bisa dari bakteri, contohnya dari Escherichia coli, terus juga ada namanya bakteri Bifidobacterium, terus bisa juga dari kapang, jamur, dan ragi. Nah, salah satu contohnya itu adalah dari ragi Cluveromyces lactis, di mana laktase dari ragi ini tuh juga diproduksi secara komersial.
Jadi tahapan-tahapannya itu yang pertama adalah strain lokal dari ragi Cluveromyces lactis ini diisolasi dari whey asam. Kemudian ragi ini diperbanyak di suatu media permeat dan ditumbuhkan di media yang mengandung sodium klorida. Kemudian laktasenya itu bisa diekstraksi dengan bantuan toluena atau benzena. Jadi fungsi larut organik ini, si toluena atau benzena ini dia buat ngancurin dinding sel dari sel raginya. Nah, sebelum masuk ke kegunaan dari laktase, aku mau bahas sedikit tentang intoleransi laktosa. Jadi sebenarnya pas di manusia itu ketika bayi, manusia dapat menghasilkan laktase dalam jumlah besar. Akan tetapi produksi enzim ini tuh menurun seiring menjadi dewasa atau bertambahnya umur. Nah, akibat dari defisiensi enzim laktase ini, dia itu dapat menjadi salah satu penyebab intoleransi laktosa. Atau intoleransi laktosa berarti dia tidak bisa mencerna laktosa. Hal ini karena ketika orang-orang yang punya intoleransi laktosa, mereka mengonsumsi susu atau produk-produk susu lainnya, laktosa yang terkandung dalam susu itu tidak dapat terserap dengan baik oleh tubuh. Jadi laktosanya difermentasi oleh bakteri di usus menjadi gas, yaitu gas H2O dan CO2, serta dia dipecah menjadi suatu asam organik dengan rantai pendek. Nah, adanya gas dalam perut itu, dia bisa menyebabkan perut si orang-orang yang mengalami intoleransi laktosanya itu bisa kayak kerasa kembung atau nyeri, dan juga asamnya tadi itu dia mengiritasi dinding usus yang dapat berujung ke diare. Sehingga tentunya diperlukan treatment kan, agar orang-orang yang mengalami intoleransi laktosa ini tetap dapat menikmati susu dan produk-produk susu lainnya. Nah, disinilah salah satu aplikasi dari penggunaan laktase, yaitu adalah ditambahkan dalam produksi susu bebas laktosa. Jadi, dalam produksi susu bebas laktosa ini, enzim laktase ditambahkan agar dia dapat memecah laktosa yang terkandung dalam susu. Selain bisa juga ditambah produk susu lainnya, kayak keju, yogurt, dan es krim. Nah, selain ditambahin di produk-produk bebas laktosa, laktase juga dapat dikonsumsi dalam bentuk pil atau kapsul, yaitu sebagai suplemen. Jadi, suplemen ini bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita intoleransi laktosa tadi, agar saat mereka mengonsumsi susu atau produk-produk susu, mereka nggak perutnya kayak tadi kembung atau diare. Kemudian juga selain dikonsumsi, laktase ini bisa digunakan dalam pengolahan limbah whey. Jadi, industri keju itu menghasilkan produk sampingan, yaitu whey, atau whey itu bahasa Indonesianya air dadih. Nah, whey ini dia mengandung laktosa, mineral, dan protein. Jadi, kalau misalnya whey atau limbah whey ini dia dibuang ke aliran air, dia itu dapat tentunya menimbulkan pencemaran atau polusi air. Karena laktosa-laktosa yang terkandung dalam whey tadi, dia itu dapat mempengaruhi kadar COD dan BOD dalam air. COD itu chemical oxygen demand, dan BOD biochemical oxygen. Nah, jadi untuk mengolah limbah ini itu bisa digunakan laktase. Jadi laktase dia akan memfermentasi laktosa dalam whey tadi menjadi produk yang lebih bermanfaat, yaitu etanol. Jadi ntar etanolnya sendiri juga bisa digunakan di aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan untuk Alisa tentang laktase? Belum ada? Oke. Alisa, ini enzim ini juga dikenal dengan beta-galaktosidase ya? Iya, Bu. Mana yang lebih umum digunakan, laktase atau beta-galaktosidase? Atau saling menggantikan? Iya, sebenarnya kalau yang saya temukan di paper-paper tuh disebutkan dua-duanya. Tapi kalau misalnya mungkin karena pengucapan laktase lebih pendek, jadi saya pakainya laktase. Gitu, Bu. Tapi sebetulnya sama ya? Iya, sama. Kemarin waktu searching, apakah juga menemukan ya, sebetulnya susu-susu yang pakai ini apa saja sih? Banyak susu bayi atau kalau susu bayi pasti ya, karena kan bayi memang nggak ada pilihan, harus minum, makannya cuma susu gitu ya. Dan harganya itu
bisa 2-3 kali lipat dari susu formula yang biasa. Nah, kalau susu untuk yang dewasa gitu, apa ada juga produk susu yang menggunakan tambahan enzim ini? Iya Bu, justru laktase ini digunakan buat produksi susu yang buat orang-orang dewasa. Karena kan biasanya yang mengalami intoleransi laktosanya itu yang udah dewasa gitu kan Bu. Jadi laktase biasanya buat susu-susu tadi. Kalau dilihat tadi yang slide sebelumnya, slide 10, itu susu dewasa ya? Iya. Jadi itu. Oh, ya. Kebetulan kalau di Indonesia belum pernah nemu saya ya. Banyaknya justru susu formula yang ada buat alergi laktosa. Nah, itu yang mahal banget. Yang susu dewasa yang bebas laktosa, nggak tahu. Pernah lihat nggak di supermarket? Saya sih di supermarket juga nggak pernah ketemu sih Bu, susu bebas laktosa ini. Berarti ini peluang buat kalian ya. Kalau lulus dari TK mau bisnis, nah ini salah satu peluang yang bisa kalian garap. Ya, oke, terima kasih Alisa. Mungkin kita punya waktu 13 menit lagi, maka saya tidak akan memutarkan wheel-nya ya. Tiara, silahkan. Ini semua enzim ya? Kecuali tadi eritropoietin, semua enzim ya? Silahkan Tiara. Oke, halo. Selamat pagi Bu Penia dan selamat pagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang protein pilihan yaitu urease. Oke, lanjut. Terus ini gimana nextnya? Nah, jadi urease ini biasa disebut juga urea amidohidrolase. Terus dia itu merupakan enzim ekstraseluler yang biasanya membantu proses hidrolisis urea menjadi amoniak dan asam bikarbonat. Nah, dia itu banyak juga dilibatkan dalam proses industri. Dia juga banyak dihasilkan oleh mikroba-mikroba. Salah satunya yang paling umum itu adalah Helicobacter pylori. Nah, terus fun fact nih, dulu enzim urease ini merupakan enzim pertama yang dikristalisasi. Nah, orang yang melakukannya pertama tuh namanya James B. Sumner pada tahun 1926, yang kemudian pada tahun 1946 si James ini menerima Nobel Award pada bidang. Terus lanjut ke karakteristik. Nah, tadi kan si enzim ini merupakan enzim pertama yang pernah dikristalisasi. Jadi proses pengkristalisasian urease itu menjadi fondasi demonstrasi pertama bahwa protein itu dapat berfungsi sebagai enzim dan mayoritas sebagian besar enzim itu sebenarnya adalah protein. Kayak gitu. Terus habis itu berat molekul dari urease ini sebesar kurang lebih 480 kDa. Kemudian dia tadi berfungsi sebagai katalis dalam proses hidrolisis urea dengan berikut. Nah, jadi aktivitas dari urease ini akan menaikkan pH lingkungan karena amonia yang diproduksi itu dia bersifat basa. Nah, ini buat struktur-strukturnya dari sekundernya, tersier, dan kuartener. Terus lanjut ke struktur primer. Nah, jadi dia itu asam amino yang paling banyak ditemukan pada struktur primernya berupa glisin sekitar 9,4%, kemudian diikuti oleh alanin sebesar 8,8% dari primary struktur enzim urease. Kemudian yang paling sedikit itu berupa triptofan sebanyak 0,47% dan cysteine sebanyak 1,78%. Nah, dia ini memiliki isoelectric point sebesar 6,05 yang menunjukkan bahwa enzim ini cenderung bereaksinya pada keadaan buffer asam, maka dia bekerja optimum pada pH sekitar 6. Nah, jadi ada beberapa katalitik enzim yang bereaksinya yaitu residu histidin pada urutan 136, kemudian histidin 138, lisin pada urutan 219, histidin 248, terus habis itu ada juga histidin 274 dan asperidin 362. Nah, jadi dia bersentuhan langsung dengan dua ion nikel, urea, dan molekul air di dalam zat aktifnya.
Nah, terus kalau ini struktur sekundernya, jadi dia ditentukan oleh PDB Samtul. PDB itu kayak protein database, jadi mungkin dia kayak punya alat yang buat menentukan urutan-urutan ini. Nah, jadi sekitar 25,5% asam aminonya ini berada pada alpha helices. Kemudian residunya sebesar 19,3% berada pada beta sheets dan sisanya ditemukan di konformasi lain seperti beta hairpins dan beta tern. Nah, ini untuk struktur tersiernya. Jadi dia memiliki 4 struktural domain. Nah, 3 memiliki peran struktural dan domain alpha beta 8 barrel yang berisi pusat binikelnya. Jadi ada 2 active site, dia berjarak sekitar 3,5 angstrom. Kemudian satu nikel ion itu dikoordinasikan oleh 3 ligan dan satunya lagi dikoordinasikan oleh 5 ligan. Terus lanjut ini untuk struktur kuartenernya. Jadi dia terbuat dari trimer alpha beta 3 trimer, jadi dan memiliki 3 situs aktif yang identik. Nah, terus masing-masing terletak di alpha subunit. Jadi dia enzim multi subunit gitu, biasanya memiliki stoikiometri perbandingan 3:3, itu alpha banding betanya dengan struktur simetris 2 kali lipat. Jadi terus ada konfigurasi yang unik lagi itu yang terdapat pada Helicobacter pylori yang mikroba yang paling umum digunakan untuk urease ini. Jadi dia mengombinasikan 4 dari 6 subunit enzim reguler pada susunan tetrahedral 24 subunit. Nah, gimana sih cara memperolehnya? Jadi dia ini banyak banget, bisa diambil dari banyak mikroba. Yang pertama ada dari Lactobacillus ruminis, terus ada Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentum, kemudian dari kelompok fungi juga ada dari Rhizopus oryzae, kemudian ada dari Lactobacillus ruminis, ini maaf kedobel, terus ada yang paling umum adalah Helicobacter pylori. Jadi dia biasanya medianya tuh pakai urea 2,26 gram, ada glukos, ada MgS4, terus kayak infusion itu, terus ada phenol red dan air yang udah didistilasi buat itu. Terus habis itu dia nanti dilakukan sentrifugasi buat pemisahannya, kemudian dibersihkan dengan potasium fosfat yang pH-nya itu sekitar 8. Terus disentrifugasi kembali dan disimpan untuk dianalisis aktivitas enzimnya. Kemudian dia dilakukan uji enzim untuk menentukan protein dengan spektrofotometri gelombang sekitar 260 nanometer, lalu dilakukan purifikasi. Nah, terus nilai industrinya apa aja sih? Yang pertama, ada dia tuh sebagai obat di industri kesehatan. Jadi dia bisa menurunkan tekanan darah gitu dan bekerja dengan meningkatkan ekskresi urin dari tubuh. Terus jumlah natrium dari urin itu bisa diambil bisa ditingkatkan juga dengan dia menghasilkan enzim urease dari tanaman, yaitu biasanya yang dipakai itu Cucumis melo kayak gitu. Terus habis itu ada di industri anggur, jadi dia untuk menghilangkan urea dari anggur. Jadi biasanya kalau misalnya dari anggur ini dalam produksinya kan ada mungkin hasil samping produknya gitu. Kalau yang dari saya baca di paper itu nanti dia berpotensi menghasilkan etil karbamat atau karsinogen. Nah, jadi dia bisa mencegah terbentuknya etil karbamat itu tadi. Nah, terus yang terakhir ada pembuatan untuk pupuk. Nah, jadi dia tuh bisa menghilangkan senyawa fenolik polutan dari larutan air. Jadi pupuk industri yang biasanya kayak urea itu diperlakukan dengan immobilized urease. Jadi bisa dimobilisasi ke polyester melalui chemical coupling method. Kayak gitu. Oke, mungkin itu terakhir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih Tiara. Apakah ada pertanyaan untuk Tiara terkait enzim urease ini? Silahkan, Davin. Kalau pertanyaan aku ini tadi, kan urease ini yang pertama kali dikristalisasi. Sebenarnya aku lebih penasaran ke kristalisasinya. Keuntungan enzim di kristalisasi itu sebenarnya apa dan kenapa enzim itu banyak dikristalisasi?
Mungkin ini bantu, maksudnya jawab sepengetahuan saya dan kayak dari paper kemarin. Mungkin kalau misalnya untuk kristalisasi, ini sih buat kayak penentuan strukturnya gitu mungkin ya dari proses kristalisasi itu dia bisa nentuin struktur kayak bisa yang ini tersier gimana, yang kuartiner gimana. Tapi mungkin itu saya kurang tahu sih, itu berdasarkan jawaban asumsi. Mungkin dari Bu Penia ada jawabannya lebih ini gitu. Makasih. Jadi memang tadi ya betul sekali bahwa seperti kemarin juga sudah disampaikan, penentuan struktur protein salah satunya dengan X-ray diffraction ya, difraksi sinar X. Nah, apabila mau menggunakan metode itu, maka sampelnya harus dalam bentuk kristal. Oleh karena itu, enzimnya dikristalisasi dulu untuk ditentukan strukturnya. Nah, pertanyaan yang lebih umum, apakah umum enzim dikristalisasi? Sebetulnya tidak. Ya. Jadi kita bisa lihat di industri atau di secara komersil, enzim ini wujudnya dalam bentuk apa? Nah, mungkin iseng ya, kalian silahkan iseng buka masuk ke Tokopedia atau Shopee gitu, browsing deh enzim apa yang umum itu kan yang banyak di pasaran, protease, ya, amilase, itu cukup banyak. Itu wujudnya biasanya entah cairan pekat atau bubuk. Ya, kalau di Sigma Aldrich segala macam itu bubuk yang murni dalam bentuk bubuk. Nah, itu berarti kalau cairan, wujudnya cairan ya nggak perlu dikristalkan. Nah, tapi memang kalau kalian memproduksi enzim, nanti akan dipelajari dalam kuliah terpisah yaitu proses hilir ya, atau produk-produk mikrobial lainnya. Nah, untuk sampai ke bentuk akhir, apalagi padatan misalnya, itu kan harus melalui beberapa tahapan proses hilir. Jadi kalau menghasilkannya menggunakan mikroba, menggunakan fermentasi, tentu saja yang dihasilkan bukan hanya enzim itu secara spesifik. Tadi ada yang menyebutkan, saya lupa di presentasinya siapa, diekstraksi ya untuk menghancurkan dinding selnya. Kalau tidak salah di presentasinya Alisa ya, Alisa. Halo Alisa, masih ada? Iya, kenapa Bu? Ada Bu? Tadi di presentasinya laktase dimurnikan dengan ekstraksi kloroform atau apa gitu ya? Iya Bu, toluena. Nah, ya, itu kan salah satunya untuk menghancurkan dinding selnya, berarti di dalam dinding sel itu ada banyak zat ya. Nah, enzimnya lalu dikeluarkan dari sel lalu dimurnikan. Nah, ujung-ujungnya kalau padatan berarti enzimnya harus diubah wujudnya dalam bentuk padat. Nah, ini apakah dikeringkan biasa dengan spray dryer misalnya, dengan freeze dryer. Nah, saya kurang tahu apakah ada yang menggunakan kristalisasi atau tidak. Tapi rasanya sih tidak ya. Nah, itu kalian silahkan browsing apakah untuk membuat enzim komersil dilakukan kristalisasi atau tidak. Nah, mungkin begitu. Nah, ini Tiara saya juga penasaran nih ya, beberapa slide terakhir ada pemanfaatannya, salah satunya untuk pupuk. Urease kan menguraikan urea jadi amonia ya. Nah, tapi di situ pupuknya yang digunakan kan pupuk urea sebetulnya. Nah, enzim urease ini fungsinya untuk apa dong kalau di pupuk ini? Kemarin sih kalau misalnya yang saya baca dari paper tadi, dia kayak dipakai yang apa sih Bu namanya, immobilize ureasenya itu. Cuma saya belum searching lebih lanjut lagi sih kayak itu sebenarnya metode prosesnya itu pemanfaatannya kayak gimana gitu. Oke, nanti mungkin bisa dilihat sedikit ya. Ya. Ini apakah urea lalu ditambahkan urease juga, akhirnya yang diserap oleh tanamannya adalah amonianya gitu ya, atau bagaimana? Nah, ini menarik sebetulnya untuk dilihat lebih lanjut. Ya, oke, terima kasih, waktunya sudah habis ya.